Larayan. Sudah minggirnya loh. Ya, paham. Bayang. Bayang aja. Go, mana tayo? Patung ini. Pakai sih. Tenang, Bo. Oh, sukan ngono orteng balik mana jadi. Potongan ya. Mereka yang ngaruh biasanya terus tajam itu ya. Bisa. Aduh, aku kesorot ya. Kiri malah sisi. Cara sigar baik. Santan niku pada dasarnya teng mriki wing damel napa? Kurban potong arah daging. Nggih. Besaran ya. Ini kan pemberian pakan kalau yang breeding 2 kali, kalau yang perah 3 kali. Pakannya ya. Niki chopper kapasitas 2 ton per jam. Kemampuan motongnya J 2 ton per jam. iya. Oh, gue diseling gede. Oh, kalau ini dikasih makankan langsung, Pak? Oke. Soalnya kalau difermentasi mungkin rada rendet. Jadi nunggu dulu, berarti harus ditok banyak. Betul. Itu diracang langsung ya. Oke, karena setiap hari ada yang ngarit. Tapi lahannya sudah Kita punya gunung Merapi, Pak. Mereka orang gunung selamat, Ge. Kalau yang kering itu 2 hari. Ya, kalau yang karena perah itu ini diambil susunya, jadi dijamin pakan dan vitaminnya. Kalau untuk yang itu yang maksudnya masih bayi, itu susunya pakai apa? Susunya pakai susu induk. Susu itu bukan Ya. sapi. Ntar di mix, Pak, setelah umur 1 bulan baru dikasih. Ntar kita ngobrol di atas tentang cepetnya. Kita fokus sama ini. Nah, ini pakan hijauan. Terus ini pakan yang salah satunya ini limbah dari kangkung. Ya, kangkung kering. Kangkung sayur ini. Kangkung kering. Kangkung kering. Terus ada limbah dari pertanian kacang hijau. Ya, yang diambil kulit kacang hijaunya. Itu pasti kan durian ya, Mas? Bisa. Contohnya kulit kacang hijau. Ya, bisa. Ada itu kan sebenarnya hijauan, Pak. Ada tebon. Tebon yang dicopot, mungkin kalau biar penyimpanan dalam jumlah banyak disilase bisa. ini harus dikeringkan dulu berarti ya. Sebenarnya langsung kangkung langsung masih segar diberikan mau dia. Enak malah. Kenapa ini kering? Karena kita dapatnya limbah, Pak. Jadi dari peternak petani kangkung, dia menanam dalam jumlah ribuan hektar gitu, dia diambil bijinya itu diekspor
kita nggak tahu buat bahan baku apa. Nah ini kan batang dan daunnya itu dia manfaatkan digiling terus dijual ke peternak. Ini kan sudah kering dalam arti kan bisa mengurangi zat gizi apa enggak? Misalkan dikasih makan langsung ini. Sebenarnya kalau kandungan pasti ada yang kurang Pak, ada yang hilang gitu. Jadi sangat yang masih basah kan? Mungkin kandungan yang hilang itu seperti kadar air, ada beberapa mungkin vitamin lah yang hilang, tapi pada dasarnya Manfaat gizi masih. masih. Kan ini sifatnya tuh serat, serat. Ada yang khusus yang konsentrat itu kan kebutuhan karbohidrat dan lain-lain udah tercukupi. Dan ini seratnya. Di sini pemberian pakan berapa kali? 3 kali. Salah satunya di pakan kering ini untuk menambah. Kalau ini kita berikan langsung Pak, langsung. Berarti ini sebenarnya sama kayak hijauan tapi yang dikeringkan. Nah, di sini biasanya hijauan itu kita pindah-pindah Pak. Kalau pas lagi ada panen raya kacang hijau kita nyetok banyak kacang hijau karena kan pasti murah. Ya banyak kita cari limbah lah. Ini Gitu. kita kasih makan limbah lah. Terus pas ada kangkung panen raya kita. Ini kangkung ini kalau di sana diambil bijinya Pak. Nah, dari petani sana kan dimanfaatkan bijinya, terus ini dikeringkan. Nah, buat pakan ternak. Ini terus penyajiannya pakai air. Betul, langsung Pak, langsung. Nah, pemberian pakannya hijauan itu hijauan kering, ada hijauan seger. Terus kalau untuk konsentratnya ini salah satu bahan konsentrat. Ada polar, ada bungkil dele, ada bungkil jagung, sama bungkil kopra. Nah, ini bahan-bahan konsentratnya kita mix di mixer, jadilah konsentrat yang kita pakai sehari-hari. Campur-campur sama ini. Beda Pak, kalau ini cuma hijauan, prinsipnya ini hijauan. Kasih makan langsung ini. Langsung. Jadi kalau konsentrat biasanya pemberian kalau yang biasa tuh pagi konsentrat semua, ntar siang baru dikasih ini tambahan, sore baru. Tujuannya Pak untuk konsentrasi Tujuan pemberian konsentrat tuh yang namanya pakan hijauan kan tidak menentu Pak. Kalau kita ngarit, kita hari ini dapat kaliandra full, besok kaliandra adanya cuma daun nangka gitu lah. Sebenarnya konsentrat itu melengkapi kebutuhan hijauan yang di situ nggak ada stabilan apa pakan sing memenuhi syarat gitu. Itu kan nggak ada mineralnya, proteinnya mungkin bisa naik turun, makanya kita stabilkan dengan pakan konsentrat ini. Karena konsentrat kan kita sudah ditentukan formulasinya Pak. Jadi polar kandungannya semua karbohidrat, terus SBM kandungannya protein. Nah, polarnya berapa persen, SBM-nya berapa persen. Nah mungkin di situ ketika sudah di mix kita menemukan formulasi yang tetap kandungannya tetap terus. Jadi kalau kita bermain di produksi penggemukan atau susu, dia ada kestabilan. Kalau naik bobot penggemukan gitu tetap naik terus. Nah, pakannya jelas kan munggah iso ora ono pakan sing apik hijau kuru. Nah, ntar akan menemukan pernah sama. Kalau kita lagi bagus-bagusnya, bila pakannya naik turun nih sekarang dapat 1 liter, besok cuma 500. Nah, kalau ada naik turun itu biasanya terjadi stres, akhirnya produktivitas nggak maksimal. Untuk menjaga kesehatannya itu, kalau kesehatan kita ada beberapa rutinitas Pak, kayak obat cacing itu udah ditentukan berapa bulan sekali gitu. Obat cacing, vitamin, terus ada desinfeksi. Kita kan menanggulangi, kalau kita jumlah gini banyak kan bukan pengobatan lagi Pak, jadi mengantisipasi. Kalau kita fokus pada pengobatan ya nyuntik mawon, tapi kalau kita antisipasi gimana caranya ternak itu nggak sakit, nah itu kan lebih aman.
Nah, kayak kemarin corona berarti kita harus menjaga kebersihan, harus menaikkan imun tubuh. Vaksin. Ada, oke. Makanya salah satu kita antisipasi penyebaran penyakit atau terkena penyakit ada vaksinasi, ada desinfeksi, ada pemberian vitamin, dinetas. Jadi 3 polar ini apa saja tadi? Konsentrat itu kita terdiri dari 4 bahan, Pak. 4 bahan. Salah satunya polar. Polar itu terdiri dari apa tuh? Polar itu dari ampas gandum. Ampas gandum. Terus ada bungkil delay atau kita disebut SBM. Ya, Mas. J itu dari bungkil delay. Delay yang dipres diambil minyaknya. Nah, itu sebenarnya limbah dari apa? Bukan ampas tahu ya, Mas? Sanes. Oh. Sanes. Tapi pada dasarnya sama, Pak. Sama-sama dari delay. Jadi Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga ada bungkil jagung atau disebut di sini DDGS. Bungkil jagung itu. Itu jagung yang dikeringkan, dipres, diambil minyaknya sama. Yang satu lagi empatnya? Yang satu lagi kopra. Kopra Itu sama. Bungkil kopra. Bapak pasti tahu. Iya. Kita ngambil soalnya dari daerah sana. Yang bagus itu dari mana? Purwokerto apa sini? Kemana ya? Oh, pokoknya daerah Kilen, Pak. Iya. Daerah Podo Api. Berarti ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4 bahan yang dimix jadi satu keutuhan konsentrat dan ditambah satu mineral, Pak. Sama satu Ya, mineral ya? ditambah plus mineral. Di situ komposisinya kita bikin per 100 kilo, Pak. 100 kilo. Per 100 kilo. Itu polarnya 40 kilo. 40%. Ya, 40%. Jadi 100 kilo. Ya, polar. Pokoknya kita bikinnya per 100 gitu. Oh, per 100 ya. Polarnya 40 kilo, SBM 20, terus kopranya 20, jagonya 20, ditambah 1 kilo mineral. Jadi mineral itu kita tambahkan di konsentrat tapi dengan takaran yang sudah ditentukan. Karena mineral itu kalau diberikan secara berlebih ntar jadi racun, Pak. Makanya kita tetap menggunakan mineral blok. Jadi menuruti kebutuhan dia. Ketika dia butuh, dia pasti nyari hilang. Tapi kalau langsung dicampur konsentrat, dia nggak butuh, tetap makan, akhirnya terserap jadi racun. Ini berarti untuk mengemiskan harus punya alat seperti ini ya? Atau ada cara lain? Sebenarnya kalau kapasitas masih kecil masih bisa manual. Diaduk ya? Dari yang terbesar, kecil-kecil biar semua. Ini kan kapasitas kita sudah mengenal mesin karena kita kebutuhannya seperti ini. Kalau dibilang itu cacing tuh cacing. Cacing? Pengobatan cacing. Pengobatan cacing, ya obat cacing. Ada apa? Urinnya. Digiling ini ya, biar hancur ini. Sebenarnya kalau proses giling itu kan ntar biar enak pas mengaplikasinya ke tanah, Pak. Yang memang bagus, buang yang masalah. Hampir nang pasar sebenarnya. Tadi itu jadi